Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat program dasar yang pertama pada bahasa program Pascal. Sebelum kita lanjut, coba dipahami dulu mengenai sejarah Pascal, penemunya serta manfaatnya. Jadi mengenai pengertian bahasa program Pascal, yaitu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai biasanya untuk belajar algoritma. Nah, ini diambil dari ahli matematika Prancis yang bernama Blaise Pascal, kemudian dikembangkan oleh Nicholas Witt pada tahun 1970. Nah, untuk manfaat belajar Pascal itu banyak sekali teman-teman. Jadi dapat meningkatkan kemampuan kita berpikir secara logis, kemudian mengembangkan cara berpikir secara sistematis, melatih teliti terhadap detail suatu hal, serta dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam mengatasi masalah. Nah, itu beberapa manfaat beserta pengertian bahasa program Pascal. Pada video sebelumnya saya telah memberi contoh bagaimana cara instalasi software Pascal di komputer Anda. Sekarang kita buka softwarenya. Ini dia tampilan softwarenya. Sebelum memulai membuat program dasar, dipahami dulu mengenai struktur dasar Pascal. Jadi di dalam bahasa program Pascal itu ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama adalah bagian kepala. Nah, bagian kepala ini berisi kata program. Jadi kata program ini merupakan perintah utama atau keyword dari bahasa Pascal, diikuti nama program. Nah, nama program ini bebas, teman-teman bisa menginput apa saja, dengan syarat nama program tidak boleh diawali dengan angka dan simbol. Jadi nama program harus diawali dengan huruf, dan jika nama programnya itu panjang dan dipisah beberapa kalimat, harus dipisah dengan underscore. Kemudian ada bagian deklarasi. Jadi bagian deklarasi ini berfungsi untuk menyiapkan unsur-unsur yang akan kita bawa sebagai program. Jadi untuk bagian deklarasi nanti kita akan bahas di video saya berikutnya. Kemudian ada begin dan end. Jadi di antara begin dan end ini berisi tentang statement-statement atau bagian pernyataan atau sebagai program utama. Nah, jadi untuk perintah statement ini nanti akan ditampilkan di output layar tampilan window dari program Pascal. Biar lebih paham, coba kita langsung saja di dalam codingan programnya. Silahkan dibuka Pascalnya. Pertama kita coba mengetik kata keyword program, kemudian begin dan end, titik, jangan lupa ya. Ini adalah struktur dasar dari Pascal, dimana dia harus diawali dengan program, begin dan end. Nah, kalau kita compile, jadi fungsi compile itu untuk mengecek apakah program ini sukses atau ada yang error. Nah, kita bisa compile langsung atau Alt plus F9. Nah, ini error kenapa? Karena begin ini harus disertai dengan nama program. Jadi kesalahannya ada di kepala program. Misalnya nama programnya saya buat latihan 1. Nah, ingat nama program tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Jadi harus ada huruf, atau latihan underscore 1 boleh seperti ini. Jangan lupa juga di akhir nama program harus ada titik koma. Jadi setiap ada statement atau pernyataan perintah harus diakhiri dengan titik koma.
Oke, kemudian kita buat di sini suatu perintah di bawah begin, yaitu suatu statement atau pernyataan yang ditampilkan di output layar. Itu dengan keyword write. Oke, write buka kurung titik koma. Nah, kemudian kita kutip 2 kali. Nah, fungsi kutip 2 kali di dalam buka kurung dan tutup kurung ini adalah untuk menampilkan sebuah kata atau kalimat pada output program. Oke, misalnya di sini saya buat contoh selamat datang di pemrograman Pascal. Oke, nah coba kita cek, kita compile. Oke, nah sukses program. Oke, nah kita run, apakah berhasil? Nah, tidak ada tampilan di output layar, hanya mengedip. Kenapa? Karena untuk menampilkan di output layar kita menambahkan perintah read ya. Nah, jadi fungsi read ini adalah membaca, artinya membaca output program. Oke, kita coba dulu read, apakah bisa. Kita run. Oke, belum bisa tampil output program. Kenapa? Karena read ini secara logika dia hanya seperti kita membaca buku hanya melihat, tapi tidak menahan buku gitu. Jadi ketika baca buku hanya kita melewati lembar pelembarnya saja, tetapi tidak menahan salah satu halaman buku. Nah, untuk menahan halaman buku yang kita ingin baca, maka kita tambahkan ln atau readlen. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan read dan readlen seperti itu secara logika. Oke, run. Nah, dia berhasil. Oke. Nah, ini adalah output dari program bahasa Pascal. Jadi di sini ada versi Pascalnya, kemudian ada kata selamat datang di pemrograman Pascal. Selamat datang itu ada berapa kali teman-teman? 1, 2, 3, 4, ada 4 kali. Kenapa? Karena kita tidak memberikan perintah untuk membersihkan tampilan program yang sebelumnya gitu. Nah, itu di sini kita enter aja untuk kembali ke codingannya. Jadi kita membutuhkan perintah untuk membersihkan layar, artinya membersihkan perintah-perintah yang sudah kita buat di output layarnya, yaitu dengan menambahkan clear screen atau CLR SCR disingkat. Nah, jangan lupa clear screen ini merupakan bagian unit dari yang namanya use CRT. Jadi antara use CRT dan clear screen ini berkaitan, artinya berpasangan teman-teman, jadi berkombinasi. Misalnya kita menggunakan clear screen membersihkan layar tanpa use CRT, maka tidak akan berhasil. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini bagian unitnya dan ini adalah perintahnya. Jadi berkaitan dengan window dan bahasa program Pascal. Oke, kita run. Nah, hanya satu kalimat sesuai yang kita buat. Jadi output yang sebelumnya itu dibersihkan. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita menampilkan contoh data satu lagi, misalnya selamat datang di pemrograman Pascal. Lanjutkan dengan misalnya nama saya nama saya Ahmad misalnya. Oke, coba kita run. Nah, oke, selamat datang di pemrograman Pascal, nama saya Ahmad. Nah, ini nyambung teman-teman. Kenapa kok nama saya Ahmad ini tidak ada di baris baru? Karena kita belum memberikan perintah untuk menampilkan di baris baru. Apakah perintah itu? Nah, berarti kita memberikan di atas atau di perintah awal itu ln atau line disingkat. Jadi dibacanya readlen. Nah, agar kalimat atau output yang berikutnya ada di baris baru. Oke, kita compile coba. Sukses atau tidak? Oke. Jadi kita run.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perintah berikutnya atau tampilan berikutnya ada di baris baru, dan kursornya ada di setelah kata Ahmad. Oke, bagaimana supaya kursornya ada di baris berikutnya? Maka kita memberikan white len di sini, tambahkan ln. Oke, kita coba nanti kursornya ada di baris ketiga, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman, mudah-mudahan. Oke, kalau sudah kita simpan filenya. Oke, kita save file, save atau F2 di keyboard. Kemudian kita namakan misalnya latihan 1 atau lat1. Kenapa saya singkat lat1? Karena untuk nama file Pascal itu dibatasi. Jadi hanya 8 karakter untuk nama file. lat1.pas, jangan lupa. Oke, nah, disimpan. Nah, ini sudah disimpan di dalam file folder bin. Oke, kita cek di mana file folder bin. Oke, kita cek di program datac yang teman-teman menginstal Pascalnya, kemudian di folder ppwdb, kemudian di folder bin. Nah, ini banyak file. Bagaimana supaya kita mengecek secara cepat? Kita search .pas. Nah, ini tampil. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe serta di share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.